Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Rizki rahimakumullah. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, muncul perbedaan pendapat tentang di mana beliau harus dimakamkan. Beberapa orang muhajirin menyarankan agar beliau dimakamkan di kampung halamannya di Mekah, di mana sanak saudaranya berada. Ada juga yang menyarankan agar beliau dimakamkan di Yerusalem, di mana para nabi sebelumnya dimakamkan. Meskipun hal ini sangat tidak praktis karena Yerusalem berada di bawah kekuasaan Bizantium yang memusuhi umat Islam. Para sahabat segera mencapai kesepakatan untuk menguburkannya di Madinah, meskipun mereka tidak yakin tentang lokasi pemakamannya. Beberapa orang menyarankan agar beliau dimakamkan di Masjid Nabawi, tempat beliau berkhutbah, berbicara, dan memimpin umat. Sebuah situs atau di sebelah minbar dianjurkan, tetapi ide ini ditolak. Ada juga yang mengatakan bahwa ia harus dimakamkan di Jannatul Baqi. Abu Bakar As-Siddiq yang baru saja diangkat menjadi khalifah pertama Islam memecahkan teka-teki ini dengan menyebutkan bahwa ia mendengar Nabi SAW mengatakan para nabi harus dikuburkan di tempat meninggal. Mendengar hal ini, perabotan dalam rumah Aisyah dipindahkan sebagai persiapan untuk penguburan yang akan dilakukan tepat di bawah tempat tidur Nabi SAW. Ketika sampai pada penguburan yang sebenarnya, ada perbedaan pendapat di antara para sahabat tentang bagaimana Nabi SAW harus dimakamkan. Pada saat itu, ada dua cara utama yang digunakan untuk menggali kuburan. Orang Madinah lebih suka menggali tanah dan menggali ceruk di sisi bumi, biasanya searah dengan arah kiblat, sehingga kuburannya berbentuk L. Jenazah kemudian akan diletakkan di ceruk dan bukanya akan ditutup dengan batu bata. Tanah kemudian akan dilemparkan ke ruang terbuka di dalam kuburan, menghindari tubuh. Metode ini dikenal dengan lat dan merupakan metode penguburan yang disunahkan menurut mayoritas mazhab Sunni. Orang Mekah lebih suka menggali di tengah-tengah kuburan, meletakkan jenazah di dalam lubang yang digali di bagian bawah. Sebuah platform kemudian akan ditempatkan di atas jenazah di dalam kubur. Metode ini dikenal sebagai syak dan merupakan metode penguburan yang lebih disukai menurut mazhab Hanafi. Dua orang sahabat yang mahir menggali kubur diutus, Ubaidah bin Al-Jarrah, seorang Mekah, dan Abu Thalha Al-Ansari, seorang Madinah. Namun Ubaidah tidak dapat ditemukan sehingga Abu Thalha diberi tanggung jawab untuk menggali kuburan Nabi SAW. Abu Thalha menggali kuburan dalam hujrah Aisyah di bawah tempat tidur tempat Nabi SAW beristirahat. Dia melakukannya dengan cara Madinah. Aisyah menjelaskan, ketika Rasulullah SAW wafat, mereka berselisih pendapat tentang apakah kuburannya memiliki ceruk atau parit di dalam tanah, hingga mereka berbicara dan mengangkat suara mereka tentang hal itu. Kemudian Umar berkata, "Janganlah kalian berteriak di hadapan Rasulullah SAW, baik dalam keadaan hidup maupun mati." Atau kata-kata yang semakna dengan itu. Maka mereka mengirim orang yang membuat ceruk dan orang yang menggali kuburan tanpa ceruk. Dan orang yang biasa membuat ceruk datang dan menggali kuburan dengan ceruk untuk Rasulullah SAW. Kemudian beliau SAW dikuburkan. Pada hari Rabu, ketika malam tiba, dan para sahabat dengan enggan dan sedih berpisah dengan tubuh Nabi Muhammad SAW yang diberkati.
para kerabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempersiapkan pemakamannya. Setelah seperempat atau sepertiga malam berlalu, Ali bin Abi Thalib, Al-Fadl bin Al-Abbas, dan Ghutam bin Al-Abbas bersama Syukram menurunkan Nabi Muhammad SAW ke tempat peristirahatannya. Abu Layla yang bukan kerabat Nabi SAW juga dilaporkan ikut ambil bagian dalam penguburan setelah mendapat izin dari Ali. Setelah tanah diletakkan di atas tubuh yang diberkati, Syukran, budak Nabi SAW yang telah dibebaskan, mengambil jubah merah yang biasa dipakai Nabi SAW dan menguburkannya ke dalam kubur. Sebuah jembatan dibangun dengan batu bata, kemudian kuburan ditutup dengan pasir. Kepalanya diarahkan ke arah barat dan wajahnya yang penuh berkah menghadap ke kiblat. Kakinya mengarah ke timur. Wallahu alam. Sobat Rizky rahimakumullah, ada rahasia apa sampai dua orang Nasrani ini berbuat nekat ingin membobol makam Rasulullah SAW pada tahun 557 Hijriah atau 1164 Masehi? Bismillah. Kali ini Rizky ingin mengajak sobat untuk belajar bersama mengenai kisah tentang dua orang Kristen yang ingin membobol makam Nabi. Ini penjelasannya. Ada sejumlah upaya sepanjang sejarah untuk memindahkan jasad Nabi SAW yang diberkati dari tempat peristirahatannya. Setidaknya ada dua upaya yang dilakukan oleh Khalifah Fatimiyah Al-Hakim bin Amr Allah yang ingin memindahkan jasad Rasulullah SAW ke Kairo di Mesir. Upaya yang paling berani terjadi pada tahun 557 Hijriah atau 1164 Masehi, ketika dua orang Kristen yang menyamar sebagai peziarah Maroko dari Andalusia, Spanyol Muslim, melakukan perjalanan ke Madinah dengan niat jahat ini. Selama di Madinah, mereka tinggal di akomodasi sewaan di sekitar Baitullah yang terletak di dalam Masjid Nabawi. Kedua orang ini membuat diri mereka dikenal oleh penduduk setempat dan kemudian menipu penduduk Madinah dengan secara teratur tampil di Masjid Nabi SAW, mengunjungi Jannatul Baqi dan bersedekah. Tanpa sepengetahuan umat Islam, di kota yang diterangi cahaya itu, kedua orang ini telah mulai menggali terowongan dari penginapan mereka menuju Baitullah. Mereka akan mengisi kantong-kantong kulit dengan tanah yang telah mereka gali dan membuangnya ke Jannatul Baqi. Setelah membawanya dari tempat tinggal mereka, mereka terus melakukan hal ini selama beberapa waktu dan mengira bahwa mereka sudah dekat dengan tujuan jahat mereka. Salah satu pemimpin terkemuka dunia muslim pada saat itu adalah Sultan Nuruddin Zangi V, yang merupakan bagian dari Kekaisaran Seljuk dan memerintah Provinsi Suriah. Dia adalah meteor dari Salahuddin Ayyubi V, yang dia tunjuk sebagai salah satu gubernurnya. Dia memiliki reputasi sebagai pemimpin yang berani dan mulia, bertanggung jawab untuk berulang kali mengalahkan tentara salib Kristen. Suatu malam setelah melaksanakan sholat malam, Nabi SAW menampakkan diri kepadanya dalam mimpi. Dalam mimpi tersebut, Nabi SAW menunjuk dua orang pria berambut pirang dan berkata, "Wahai Mahmud, selamatkanlah aku dari mereka." Sultan terbangun dalam keadaan bingung, tidak yakin dengan maksud dari pernyataan tersebut. Dia berdoa dan kembali tidur. Dia mengalami mimpi yang sama 3 kali sampai dia memutuskan untuk berbagi mimpinya dengan seseorang. Dia memanggil salah satu wazirnya,
Jamaluddin Al-Mausili V, yang dikenal karena kebenaran dan kebijaksanaannya. Jamaluddin menasihati Sultan untuk tidak menceritakan mimpi tersebut kepada siapapun dan segera berangkat ke Madinah. Sultan dan anak buahnya bersama dengan 1000 ekor unta meninggalkan Suriah menuju Madinah tak lama setelah itu. Kafilah ini membutuhkan waktu 16 hari untuk mencapai tujuannya. Setelah masuk Madinah, Sultan langsung menuju ke Masjid Nabawi untuk melaksanakan sholat. Gubernur Madinah yang terkejut dengan kedatangan Sultan yang tiba-tiba dengan penuh hormat bertanya tentang alasan kemunculannya yang tak terduga. Sultan kemudian menjelaskan mimpinya kepada gubernur dan meminta bantuannya. Gubernur pun bertanya kepada Sultan, apakah ia dapat mengenali kedua orang yang ia lihat dalam mimpinya jika ia melihat mereka? Dia menjawab dengan tegas. Gubernur kemudian membuat pengumuman publik di kota, menginformasikan kepada penduduk bahwa Sultan akan mengadakan pertemuan di mana ia akan menyediakan makanan dan hadiah untuk mereka. Namun selama pertemuan tersebut, setelah memeriksa wajah-wajah mereka yang hadir, Sultan tidak dapat mengidentifikasi para penyerang. Setelah gubernur menanyakan tentang siapa saja yang tidak hadir, para warga menginformasikan bahwa ada 2 orang yang tidak hadir. Para penduduk menjamin 2 orang dan memberitahu Sultan bahwa mereka adalah orang-orang yang soleh. Dia kemudian memerintahkan kedua orang itu untuk dibawa kepadanya, dan dia langsung mengenali mereka. Setelah menanyai mereka tentang maksud kedatangan mereka, para pria itu mengatakan bahwa mereka datang untuk menunaikan ibadah haji dan mengunjungi Masjid Nabawi. Mereka mengatakan kepada Sultan bahwa mereka berencana untuk tinggal di Madinah selama 1 tahun. Sultan kemudian menggeledah kediaman orang-orang tersebut, namun tidak menemukan bukti kesalahan. Setelah memeriksa lebih dekat, Sultan menemukan sejumlah besar uang dan sepotong kayu yang ditutupi oleh selembar kain. Setelah melepaskan lembaran dan mengangkat potongan kayu, dia menemukan terowongan yang hampir mencapai ruang suci. Kedua orang tersebut segera ditangkap dan diinterogasi. Mereka mengaku bahwa mereka adalah orang Kristen dari Roma yang telah diajari bahasa Arab dan adat istiadat Arab. Mereka mengaku bahwa misi mereka adalah untuk mencuri tubuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diberkati dan membawanya kembali ke Roma. Orang-orang itu pun dijatuhi hukuman mati dan dieksekusi atas kejahatan mereka. Setelah kejadian besar ini, Sultan Nuruddin Zangi memerintahkan penggalian parit di sekitar ruang suci. Parit diisi dengan timah cair untuk mencegah supaya pembuatan terowongan ke dalam ruangan dari bawah. Wallahu a'lam. Dan itulah sobat sedikit kisah kali ini. Kurang lebihnya Rizky mohon maaf. Dan sampai jumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya ya sobat. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.